Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hidayah. Dan kali ini saya akan membahas tentang sifat pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi yuk simak videonya hingga akhir ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, and share dulu ya. Baik teman-teman, jadi kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Kalau sebelumnya kita belajar tentang persamaan, kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan, khususnya pada sifat pertidaksamaan itu sendiri. Jadi di sini sudah ada 3 buah sifat dari pertidaksamaan ya. Sifat pertama, jika nilai mutlak X kecil atau sama dengan A, maka X kecil atau sama dengan A atau X lebih besar atau sama dengan minus A. Sifat yang kedua, jika nilai mutlak X besar atau sama dengan A, maka berlaku X kecil atau sama dengan minus A atau X lebih besar atau sama dengan A. Sifat ketiga, jika nilai mutlak X kecil atau sama dengan nilai mutlak Y, maka berlaku X berpangkat 2 kecil atau sama dengan Y berpangkat 2. Jadi kedua ruas kita kuadratkan. Dan ini juga berlaku untuk tanda ketidaksamaan lebih besar atau sama dengan ya. Dan untuk lebih jelasnya, di sini saya sudah menyiapkan contoh soalnya. Baik. Jadi contoh soal yang pertama adalah nilai mutlak 3x kurang 4 kecil dari 11. Kemudian contoh soal kedua, nilai mutlak 3 dikurang 2x lebih besar atau sama dengan 5. Dan contoh soal ketiga, nilai mutlak 2x tambah 4 lebih besar dari nilai mutlak x kurang 3. Langsung saja kita ke penyelesaian. Jadi untuk menyelesaikan soal yang pertama, kita menggunakan sifat jika nilai mutlak X lebih kecil dari A, maka X kecil A lebih besar dari minus A. Agar lebih memahami contoh soal ini, kita tuliskan dulu ya. Jadi 3X kurang 4 ini, nilai mutlak 3X kurang 4 ya, lebih kecil dari 11. Yang ini adalah X, sementara yang konstanta ini adalah A. Nah, untuk menyelesaikan soalnya, kita tinggal membuatnya seperti ini. Karena sifatnya adalah minus A lebih kecil, X lebih kecil dari A, lebih besar dari minus A. Nah, kita tinggal mengikuti pola ini ya. X berada di tengah-tengah, berarti 3X kita hilangkan dulu nilai mutlaknya. Kemudian ini tanda lebih kecil di sini ya. Kemudian A itu adalah 11. Berarti di sini adalah 11. Kemudian A yang di sebelah kiri karena minus, maka di sini berubah menjadi minus 11. Bisa ya? Nah, selanjutnya kita ingin X ini berdiri sendiri, makanya minus 4 ini pindah ke ruas kanan dan juga pindah ke ruas kiri. Jadinya adalah 11 ini pindah minus 4 berarti menjadi plus 4. Kemudian ini juga minus 11, minus 4 pindah ke sebelah kiri berarti menjadi ditambahkan dengan 4 ya. Seperti itu. Oke. Sebenarnya tanda plus ini tidak perlu kita tulis karena dia berada di awal ya. Seperti itu. Jadi selanjutnya adalah apa? 4 dikurang 11 berarti minus 7. Kemudian 3X, kemudian 11 ditambah 4 adalah 15. Oke, karena masih ada koefisien X yang menemani 3 ini, makanya kita buat koefisien 3 ini pindah ke sebelah kanan dan kiri. Jadinya adalah 15 per 3. Kemudian ini minus 7 per 3. Dan hasilnya yang terakhir adalah X
lebih kecil 5 atau lebih besar dari minus 7/3. Oke, seperti itu ya teman-teman. Untuk menggambar garis bilangannya, ini tinggal kita buat garis bilangannya. Karena pada soal ya, pada soal menggunakan tanda pertidaksamaan lebih kecil, berarti di sini lingkarannya terbuka ya. Ini terbuka. Seandainya menggunakan tanda sama dengan di sini, maka ini akan tertutup full, tidak ada ruang kosong di tengah. Seperti itu ya. Nah, angka minus ya, jadi bilangan yang minus berada di sebelah kiri, sementara yang positif berada di sebelah kanan 5 ya. Kita anggap bahwa di sini ada 0 ya di tengah. Nah, karena untuk menggambar garis bilangan daerah himpunan penyelesaian pada garis bilangan, karena di sini X lebih kecil 5, maka daerah himpunan penyelesaiannya itu tertutup ya, seperti ini. Berarti yang memenuhi adalah daerah antara minus 7/3 sampai 5. Berarti di dalamnya itu ada minus 1, 1, 2, 3, dan 4, dan seterusnya ya. Yang jelasnya bilangan yang memenuhi himpunan penyelesaian ini adalah semua bilangan yang berada di antara minus 7/3 sampai 5. Jadi bisa kita tuliskan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X lebih kecil dari 5 atau X lebih besar dari minus 7/3. Oke, selesai teman-teman untuk soal yang nomor 1 menggunakan sifat yang pertama. Selanjutnya kita beralih ke contoh soal yang kedua. Soal yang nomor 2 adalah nilai mutlak 3 dikurang 2x lebih besar atau sama dengan 5. Maka karena menggunakan tanda ketidaksamaan lebih besar atau sama dengan, maka sifat yang digunakan adalah ini ya. Jika nilai mutlak X lebih besar atau sama dengan A, maka bentuknya akan seperti ini. Supaya teman-teman mudah mengingat, ketika tanda pertidaksamaannya menggunakan tanda lebih besar, maka ini tetap ya, yang berubah menjadi minus A ini ya. Ketika berubah menjadi minus A, berarti tanda ketidaksamaannya pun juga berubah. Untuk lebih paham, kita langsung saja masuk pada penyelesaian soalnya. Sama yang tadi bahwa 3 dikurang 2x ini lebih besar atau sama dengan 5, kita menganggap bahwa A ini adalah X dan ini adalah A. Ya. Selanjutnya kita bawa ke sifat ini, ke modelnya ya. X lebih kecil atau sama dengan minus A. Berarti kita tuliskan dulu 3 dikurang 2x. Ini untuk yang pertama ya. 3 kurang 2x lebih kecil atau sama dengan 5. Berarti ini kita buat menjadi minus. Ini berarti ini minus 5 ya. Kemudian minus 2x lebih kecil atau sama dengan minus 5, berarti yang 3 ini berpindah ke ruas kanan, berarti menjadi pengurangan. Berarti minus 5 dikurang 3. Selanjutnya adalah minus 2x. Minus 5 dikurang 3 adalah minus 8. X, nah teman-teman perlu perhatikan di sini. Minus 8, ya. Ini karena pembagi di sini adalah minus 2. Ini diperhatikan, tolong diperhatikan ya. Ini perlu diingat juga ketika pembaginya adalah negatif, ini ya negatif 2, berarti tandanya berubah menjadi seperti ini teman-teman ya. Jadi ketika tanda pembaginya adalah bilangan negatif,
maka tanda langsung berubah. Yang tadinya lebih kecil menjadi lebih besar. Nah, selanjutnya X lebih besar. Minus 8 dibagi 2 berarti positif 4. Oke, sudah untuk tahap yang pertama. Kemudian kita bawa ke sifat yang berikutnya. X lebih besar atau sama dengan A. Ini ya teman-teman. X-nya tadi adalah 3 dikurang 2X lebih besar atau sama dengan A. 3 dikurang 2X, A-nya tadi adalah 5 ya. Oke, minus 2X, 5, yang 3 ini pindah ke ruas kanan, berarti menjadi pengurangan. Minus 2X, 5 dikurang 3 adalah 2. Nah, stop sampai di sini dulu. 2. Pembaginya adalah minus 2. Pembaginya adalah negatif 2. Negatif ya. Berarti ingat, ketika pembagi negatif, maka tandanya berubah. Jadi di sini saya sudah menuliskan catatannya ya. Yang perlu teman-teman ingat bahwasanya ketika pembagi suatu bilangan adalah bilangan negatif, maksudnya pembagi itu yang ini ya penyebutnya, maka tanda ketidaksamaan berubah. Ini supaya mudah diingat saja. Oke, baik teman-teman ya. Selanjutnya kalau sudah seperti ini, kita sudah memperoleh nilai X lebih besar atau sama dengan 4 dan nilai X itu lebih ini kita sederhanakan, berarti bisa menjadi minus 1. Oke, selanjutnya adalah kita tinggal menggambarkan garis bilangan dari pertidaksamaan ini. Garis bilangannya, ingat yang berada di sebelah kiri adalah yang bilangan negatif, berarti di sini minus 1, kemudian di sini 4. Oke, karena menggunakan tanda ketidaksamaan lebih besar, tanda di soal ya menggunakan tanda pertidaksamaannya lebih besar, maka himpunan penyelesaiannya ini akan seperti ini teman-teman. Daerah himpunan penyelesaiannya ini akan keluar ya. Nah, ini adalah daerah himpunan penyelesaian. Maksudnya apa? Dan ini di sini lingkarannya full. Ya, ini lingkarannya full. Beda tadi ya tertutup. Nah, ini ketika kita menuliskan himpunan penyelesaiannya menjadi X, di mana X itu lebih kecil dari minus 1, lebih kecil atau sama dengan ya, atau X lebih besar atau sama dengan 4. Oke teman-teman, ini contoh yang kedua kita sudah selesai. Selanjutnya kita beralih ke contoh yang nomor 3. Contoh soal yang ketiga adalah nilai mutlak 2X tambah 1 lebih besar atau sama dengan X kurang 2. Maka berlaku sifat jika nilai mutlak X lebih besar atau sama dengan Y, maka X berpangkat 2 lebih besar atau sama dengan Y berpangkat 2. Jadi kedua ruas kita kuadratkan. Baik, jadi X dan Y ini kita kuadratkan, jadinya 2X tambah 1 berpangkat 2 lebih besar atau sama dengan X kurang 2 berpangkat 2. Ini pada video sebelumnya tentang persamaan sudah saya bahas juga ya, bisa dilihat di sini videonya. Oke, jadi ini kita tulis ulang, X kurang 2 dikali X kurang 2. Nah, untuk penjabarannya saya tuliskan di sini 2X tambah 1 dikali 2X tambah 1. 2X dikali 2X hasilnya 4X berpangkat 2. 2X tambah 1 itu 2X, kemudian 1 kali 2X juga 2X, kemudian 1 dikali 1 adalah 1. Kemudian yang ini
yang berpangkat 1 bisa kita jumlahkan, hasilnya 2x tambah 2x sama dengan 4x, kemudian ditambah 1. 4x kemudian hasilnya ini kita pindahkan ke sini, diperoleh 4x berpangkat 2 tambah 4x tambah 1 lebih besar atau sama dengan cara yang sama, x kurang 2 dikali x kurang 2 diselesaikan dengan seperti ini ya, diperoleh x berpangkat 2 kurang 4x ditambah 4 ya. Oke teman-teman, kemudian bagian yang berada di ruas kanan ini, jadi tanda ketidaksamaan ini adalah sebagai pemisah ya antara ruas kiri dan ruas kanan. Jadi semua yang berada di ruas kanan kita pindahkan ke kiri, maka diperoleh 4x berpangkat 2 ini berpindah ke kiri, berarti menjadi kurang x berpangkat 2. Kemudian ditambah 4x yang ini juga berpindah ke sebelah kanan, ini pengurangan, maka ketika berpindah menjadi penjumlahan. Kemudian ini plus 1, kemudian ini juga berpindah ke kiri karena dia penjumlahan, ketika berpindah maka menjadi pengurangan. Hasilnya seperti ini, dikurang 4 ya. Kemudian lebih besar atau sama dengan 0. Oke, kemudian yang pangkatnya sama kita jumlahkan, berarti ini hasilnya 3x berpangkat 2. Kemudian ini 8x, kemudian ini 1 dikurang 4 itu minus 3. Oke. Kemudian lebih besar atau sama dengan 0. Selanjutnya apa? Kita mencari pemfaktoran dari bilangan ini. Seperti ini teman-teman ya. Oke, untuk mencari pemfaktorannya kita pindah ke sini dulu. Tentang pemfaktoran persamaan kuadrat akan saya bahas pada video berikutnya ya. Jadi bisa dilihat pada video berikutnya. Di sini misalkan 3x berpangkat 2 tambah 8x kurang 3 sama dengan 0. Jadi kita jadikan persamaan dulu. Kemudian karena koefisiennya ini 3, berarti kita harus kalikan 3 ini dengan yang C. Jadi ini adalah A, ini C ya. Jadi koefisiennya ini 3, kita kalikan dengan yang bagian akhir, berarti 9. 3 kali 3 9. Berarti kita harus mencari suatu bilangan, ketika dikalikan akan mendapatkan nilai 9. Kemudian kita akan list dulu nilai-nilai yang memperoleh 9. Kemudian ketika kita jumlahkan akan mendapatkan positif 8. Jadi ketika dijumlah hasilnya adalah positif 8. Kita list dulu, 1 dikali 9 hasilnya 9. Kemudian berapa lagi? Ya, 3 dikali 3 hasilnya 9. Namun untuk memperhatikan bagian mana yang akan kita pilih, kita perhatikan ini. Di sini tandanya adalah selisih, berarti kita menggunakan bagian yang ketika diperkurangkan akan memperoleh 8. Jadi yang memenuhi adalah 1 dan 9. Karena 1 dikurang 9 hasilnya adalah positif 8. Yap, jadi yang memenuhi adalah 3x. Di sini kita tulis 3x, di sini juga 3x. Kemudian ditambah 9. Kemudian 3x dikurang 1. Ya. Jadi satunya negatif, kemudian 9-nya positif ya. Kemudian kita melihat ada bilangan yang bisa disederhanakan. Nah, bilangan inilah yang bisa disederhanakan. Keduanya dibagi dengan 3 ya, maka diperoleh x tambah 3. Ini 3x dibagi dengan 3 hasilnya adalah x. Kemudian 9 dibagi 3 hasilnya 3. Sementara ini tetap ya, yaitu 3x kurang 1. Nilai inilah yang akan pindahkan ke sebelah kiri. Jadinya adalah x tambah
3 kali 3x dikurang 1. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita peroleh x sama dengan 3, ya, minus 3 maksudnya. Kemudian atau 3x dikurang 1 lebih besar atau sama dengan 0 ya. 3x kurang 1 sama dengan 0. Jadi kita jadikan dulu persamaan. Kemudian 3x sama dengan 1, x sama dengan 1/3. Oke, selesai teman-teman. Kita peroleh nilai x-nya yaitu x sama dengan minus 3 dan x sama dengan 1/3. Untuk menggambar garis bilangannya, posisi minus ada di sebelah kiri, kemudian yang positif di sebelah kanan. Dan karena ini menggunakan tanda ketidaksamaan, berarti lingkarannya ini tertutup, ya, tertutup full ya. Dan karena menggunakan tanda ketidaksamaan lebih besar, maka kurvanya ini terbuka, ya. Ini terbuka seperti ini. Dan inilah daerah himpunan penyelesaian. Jadi semua bilangan yang berada di daerah ini menjadi himpunan penyelesaian. Ketika kita menuliskannya seperti ini, x di mana x itu lebih kecil dari atau sama dengan minus 3, atau x lebih besar atau sama dengan 1/3. Oke, selesai teman-teman ya. Oke, jadi di sini saya sudah menyiapkan latihan soal. Silahkan teman-teman di screenshot. Dan selamat belajar dari rumah ya. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.